Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Nadila Safitri Tanjung, Saya Madinah Munawwarah. dan saya Ilmi Aulia Ismail yang akan membawakan materi tentang Kegiatan yang dilarang dalam persaingan usaha. Kegiatan yang dilarang. Kegiatan yang dilarang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Undang-undang tersebut memuat kegiatan-kegiatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Larangan ini tercantum dalam pasal 17 sampai pasal 28. Pada pasal 17 hingga 24 ada 4 kegiatan yang dilarang bagi para pelaku usaha, yaitu monopoli, monopsoni, penguasaan pangsa pasar, dan persekongkolan. Namun, dalam video ini kami hanya akan membahas 3 kegiatan yang dilarang bagi para pelaku usaha, yaitu monopoli, monopsoni, dan penguasaan pangsa pasar. Monopoli secara yuridis pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merumuskan pula pengertian praktik monopoli, yaitu praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Selanjutnya ada ciri-ciri praktek monopoli. Menurut pasal 17, pelaku usaha diduga atau dianggap menguasai produksi atau pemasaran barang dan atau jasa jika produk yang bersangkutan belum ada substansinya, mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha, barang dan atau jasa yang sama. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% dari satu pangsa pasar. Kemudian ada praktek monopoli dalam pandangan Islam. Monopoli dalam perspektif ekonomi Islam memiliki pengertian yang berbeda dengan monopoli dalam perspektif ekonomi konvensional. Dalam perspektif ekonomi Islam, secara etimologi, monopoli atau ihtikar yaitu menahan atau menimbun atau hoarding barang dengan sengaja. Jumhur ulama mengemukakan bahwa monopoli sangat erat kaitannya dengan hajat orang banyak yang ketika salah satu pihak melakukannya akan menghambat pihak lainnya untuk memenuhi kebutuhan. Kalaupun dapat memenuhinya, mereka mendapatkannya dengan harga yang cukup tinggi. Hal tersebut merupakan kezaliman yang tidak dapat ditoleransi. Monopoli atau ihtikar hanya merealisasikan kemaslahatan individu, bukan kemaslahatan umum. Apabila kemaslahatan individu berbenturan dengan kemaslahatan umum, maka kemaslahatan umumlah yang didahulukan. Selanjutnya adalah praktek monopsoni. Monopsoni adalah keadaan di mana satu pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam suatu pasar. Pasar monopsoni timbul karena pengkhususan sumber untuk digunakan oleh pemakai tertentu dan imobilitas sumber yang digunakan dalam suatu daerah tertentu oleh perusahaan tertentu. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut, dapat disimpulkan suatu kegiatan monopsoni bila memenuhi persyaratan di bawah ini. A. Dilakukan oleh satu pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha atau bertindak sebagai pembeli tunggal. B. Telah menguasai lebih dari 50% pangsa pasar atau satu jenis barang atau jasa tertentu. C. Paling penting kegiatan tersebut mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Adapun ciri-ciri monopsoni adalah 1. Hanya ada satu pembeli. 2. Pembeli bukan konsumen, tetapi pedagang atau produsen. 3. Barang yang dijual berupa bahan mentah. 4. Harga sangat ditentukan oleh pembeli. Kelemahan pasar monopsoni adalah pembeli bisa seenaknya menekan penjual. Produk yang tidak sesuai dengan keinginan pembeli tidak akan dibeli dan bisa terbuang. Meskipun kasus monopsoni sangat jarang terjadi, akan tetapi dalam satu waktu atau satu daerah tertentu bisa terjadi. Contoh kasus monopsoni yang banyak terjadi di negara-negara berkembang adalah hubungan antara pabrik dan petani. Biasanya pada suatu wilayah tertentu hanya terdapat satu pabrik. Secara sederhana, monopsoni dapat diartikan sebagai situasi pasar, di mana hanya satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang menguasai pangsa pasar yang besar yang bertindak sebagai pembeli tunggal, dan sementara pelaku usaha atau kelompok usaha yang bertindak sebagai penjualnya banyak. Akibatnya, pembeli tunggal tersebut dapat mengontrol dan menentukan bahkan mengendalikan tingkat harga yang diinginkannya, sehingga perbuatan atau kegiatan yang demikian dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Dan apabila pembeli tunggal yang dimaksud juga menguasai lebih dari 50% pangsa pasar dari satu jenis produk barang atau jasa tertentu. Penguasaan pangsa pasar.
Pangsa pasar adalah persentase nilai jual atau beli barang atau jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam tahun. Ciri-ciri penguasaan pasar. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang kegiatan yang bersifat penguasaan pasar yang berupa penolakan pesaing, menghalangi konsumen, membatasi peredaran produk, dan diskriminasi. Dengan demikian, pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa A. Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan. B. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu. C. Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan. Atau D. Melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. Contoh pangsa pasar. Pangsa pasar itu bisa menjadi salah satu indikator untuk menarik suatu segmen pasar. Contoh, untuk mengetahui siapa yang akan mengkonsumsi barang hasil produksi. Pihak produsen tentu perlu melakukan segmentasi pasar. Segmen pasar sendiri yaitu bagian dari keseluruhan permintaan suatu barang atau jasa yang mencerminkan golongan konsumen menurut ciri khasnya. Semakin besar pangsa pasarnya, maka semakin menarik pasar tersebut. Sekian dari kami, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.